NU tidak terlibat untuk mendukung Ahmadiyah. Bapak Kiai Haji Hasyim Muzadi dengan tegas menolak Ahmadiyah dan meminta pemerintah untuk melakukan pelarangan terhadap Ahmadiyah dengan cara arif dan bijak. Anda jangan mengatasnamakan NU. Tidak, justru saya ingin mengatakan itu pribadi Anda. Ahmadiyah, saya tidak setuju dengan Ahmadiyah. Tetapi NU tidak pernah menyuruh orang melakukan kekerasan, apalagi pengerusakan masjid dan pemukulan kepada wanita dan anak kecil. Ini yang harus digarisbawahi. Tidak ada ajaran Islam yang seperti itu. Nah sekarang mari tunjukkan di televisi mana wanitanya, mana anak-anaknya, mana orang cacatnya. Itu semua dusta. Baik, Kang Maman, kalau ada laskar yang melakukan penganiayaan kepada anak-anak, wanita, apalagi orang cacat, saya yang akan tangkap, saya yang akan jebloskan ke penjara. Anda jangan menyebarkan fitnah. Kami tegas, saya akan sikat. Kalau ada laskar coba-coba mengganggu perempuan, anak-anak, atau orang cacat, Anda jangan fitnah. Baik, Habib, kita dengarkan dulu komentar Gus Dur atas bentrokan yang terjadi kemarin. Ya, silakan. Ya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Saya bilang pada istri saya, udah pulang aja, pulang, ngapain? Nah, saya dengar Kiai Maman dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Ya inilah, kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Maksudnya kan dia yang mau ngobrol-abrik, kok malah jadi kita yang diobrak-abrik, itu kan aneh. Ya nanti harus ditangkap semuanya sudah, nggak usah ragu-ragu. Saat ini saja semuanya siapa yang pernah ikut apa itu demo-demo dan ikut yang begituan tindakan-tindakan merusak. Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi, Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya, Habib, Anda kenapa begitu yakin bahwa yang melakukan kekerasan tersebut atau peristiwa tersebut itu bukan dari FPI? Nah, karena saya tahu betul bahwa yang bergerak di sana itu komando Laskar Islam. Yang memang Laskar Pembela Islam merestui sebagian laskarnya untuk bergabung sebagai salah satu elemen di komando Laskar Islam. Tapi Anda menyesali juga kejadian itu, Habib? Pusat Front Pembela Islam tidak pernah mengirimkan laskar karena laskar punya pimpinan sendiri, punya panglima sendiri, punya aturan organisasi sendiri. Habib Rizik, nah, Anda jadi menyesali... kalau Gus Dur mengatakan sedemikian rupa, dia tidak benar, dia tidak tahu apa-apa. Oke, baik, Habib. Dan kalau Anda menyesali perbuatan yang terjadi kemarin? FPI, saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya, Habib. Dan saya ingatkan Gus Dur itu antek Yahudi. Kemarin baru pulang dari Saudara, insiden tindakan tidak etis dalam dialog langsung tayangan televisi yang melibatkan juru bicara Front Pembela Islam Munarman dengan sosiolog Tamrin Amal Tomagola tidak akan berbuntut panjang. Sosiolog Tamrin Amal Tomagola tidak akan menempuh jalur hukum atas insiden ini. Ini di Mimika. Dialog membahas sweeping tempat hiburan malam oleh Ormas sepanjang bulan suci Ramadan dalam siaran langsung TV swasta nasional berlangsung hangat. Kedua narasumber beradu argumentasi seputar tema yang dibahas. Dialog diwarnai dengan tindakan menyela pembicaraan antara keduanya. Di luar dugaan, salah satu narasumber, juru bicara FPI Munarman, menyiramkan secangkir minuman yang dihidangkan. Saya tidak marah sebetulnya, ya. Saya tidak marah. Jadi itu pelajaran bagi dia sebetulnya, ya, supaya tidak sembarangan. Jadi jangan sembarangan, semua orang bisa diperlakukan seenaknya. Dia mau apa saya ladenin, ya. Mau gunakan jalur apa saya hadapi, begitu aja. Nah, ada masalah bagi saya dia itu ya. Saya tidak akan melakukan itu karena kita juga semua tahu kan bahwa
tadi yang menjadi salah satu narasumber itu adalah Pak Boy, itu juru bicara dari Mabes Polri. Dia sendiri, jadi saya pikir semua orang tahu. Nah, supaya melaporkan dia ke polisi supaya dia dihukum, saya kira nggak ada manfaatnya. Meski narasumber korban insiden itu enggan memperpanjang kasusnya, polisi siap memproses hukum dan mempersilahkan masing-masing pihak yang dirugikan menyampaikan pelaporan. Di media online yang bersangkutan itu tidak ada niat untuk melaporkan. Mungkin saat ini ya, namun ke depan kita tidak tahu. Yang jelas apabila ada yang dirugikan siapapun, silakan melaporkan. Insiden ini pun kini beredar luas di dunia maya dan menuai berbagai reaksi publik. Arafah Supandi dan Rizky Tarik melaporkan dari Jakarta dan Tangerang, Banten.